selamat pagi dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Raymond Busloin, SAG, SH, MH, CIA. Bahwa saya keahlian di bidang hukum, yaitu saya ilmu hukum, dan lebih spesifik saya di hukum pidana. Dan saya mengajar sebagai dosen di Universitas Pancabakti Pontianak di S1 dan S2. Adapun mata kuliah yang saya mengajarkan baik di S1 UPB Pontianak dan Magister Hukum Universitas Pancabakti Pontianak sebagai berikut. Mata kuliah Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Perlindungan Anak, Kriminologi, Cyber Law, Sosiologi Hukum Lanjutan, Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Perbankan dan Pertambangan terkait soal tindak pidana. Dan untuk secara khusus perkuliahan kita pada hari ini, bahwa kita akan mencoba kita belajar atau kuliah dengan mata kuliah kita yang dipercayakan ke saya pada semester ini adalah Sosiologi Hukum Lanjutan. Nah, tentunya di dalam mata kuliah ini itu adanya program dari lembaga yang melalui perangkat dan aturannya adanya persiapan RPS, rencana program yang diharapkan nanti mahasiswa bisa mencapainya. Nah, sosiologi hukum ini adalah mata kuliah yang dengan kode MHU 102 dan 3 SKS. Dan mata kuliah ini diharapkan ada pencapaian nanti akhirnya daripada mahasiswa. Apa capaian yang diperoleh? Diharapkan mahasiswa akan mampu bagaimana untuk menjelaskan tentang hadirnya regulasi yang berbenturan dengan masyarakat. Dalam berikut, bagaimana mampu mahasiswa menganalisis tentang hubungan hukum antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan negara dalam membangun interaksi. Dan juga mahasiswa diharapkan juga mampu memberikan edukasi yang terbaik dan mampu berinovasi untuk mewujudkan hidup yang membangun interaksi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga ada capaian-capaian lain yang diharapkan kepada mahasiswa. Nah, sasarannya yang kita akan untuk mencapai bagaimana nanti profesi kelulusan daripada Universitas Pancabakti ini yang dipersiapkan sejak kuliah dengan mata kuliah ini. Karena yang kita harapkan target pencapaian dalam kuliah hukum ini, terutama sosiologi hukum, diharapkan nanti ke depan mahasiswa bisa menjadi seorang praktisi dalam ini, advokat atau lawyer, dan seorang penegak hukum. Ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi legal, dan ada juga yang menjadi legislatif, atau ada juga yang berkecimpung dalam edukatif dan eksekutif. Nah, dengan adanya itu maka disinilah Anda akan diberikan motivasi agar nanti mampu ketika menjadi seorang praktisi atau mampu memberikan edukasi pemahaman hukum dan bagaimana Anda bisa menyelesaikan suatu perkara, baik itu litigasi maupun non litigasi. Begitupun ketika kalau Anda ada yang nanti betul-betul lulusan kita akan menjadi seorang jaksa, seorang polisi, berarti dia harus mampu dengan berintegritas dan moral yang baik sehingga dia bisa dapat mewujudkan tujuan negara kita adalah tujuannya yaitu adalah tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dan selanjutnya bisa menjadi eksekutif, berarti menjadi pemerintah menjalankan semua aturan yang baik.
Dan yudikatif juga membuat produk-produk hukum. Itulah profil kita yang kita harapkan bisa ke depan mahasiswa mampu melakukan itu dan mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tentunya setiap mahasiswa sudah mimpi. Oleh karena itu, maka dalam pertemuan kita dengan mata kuliah sosiologi hukum itu kita dibagi dalam 2 termin. Termin yang pertama itu ada 8 pertemuan. 8 pertemuan itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita akan ada dengan materi. Dan pertemuan ke-8 itu adalah UTS, ujian tengah semester. Untuk bagaimana mengevaluasi 7 pertemuan yang telah kita lalui. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dengan capaian pembelajaran itu. Nah, nanti pertemuan ke-9 kita lanjutkan materi kita sampai pertemuan yang ke-15. Dan nanti pertemuan ke-16 UAS adalah hasil akhir evaluasi terhadap mata kuliah sosiologi hukum yang Anda pelajari selama 1 semester. Sehingga dengan demikian Bapak, pointer yang akan kita pelajari satu, kita akan mulai dari pengertian tentang sosiologi hukum itu. Nanti selanjutnya ruang lingkup sosiologi hukum. Dan nanti apa regulasinya, peraturan yang ada bersinergi dengan bagaimana hubungan komunikasi dengan masyarakat di mana kita berada. Dan bagaimana interaksi sosial dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan ketika karakter yang membangun interaksi masyarakat. Karena objek dari sosiologi hukum adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga di situ diharapkan nanti bahwa mahasiswa akan mampu berinovasi, mampu bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, membangun interaksi yang baik karena saudara telah dibekali dengan ilmu sosiologi. Itulah manfaatnya nanti Anda untuk belajar sosiologi. Nah, ini adalah pengantar. Nah, setelah itu kita mencoba bagaimana nanti kita mencoba belajar yang baik. Kita harus punya kontrak. Kita harus ada kesepakatan. Di dalam pencapaian itu, di dalam menjalankan program-program pengajaran tadi yang saya sampaikan, maka kita harus sepakati aturan mainnya. Berarti di kelas kita terjadi komunikasi 2 arah. Ada pendekatan beberapa. Kita melalui nanti bisa kuliah online, bisa offline, atau Google Room atau Classroom, kita akan lakukan hal-hal itu. Nah, pendekatan yang kita lakukan ada diskusi, ada ceramah, ada dialog, tanya jawab, dan ada juga presentasi. Dan juga kita akan belajar bagaimana tentang case per case, atau kita menggunakan pendekatan problem solving, atau kita pendekatan case study. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu, maka diharapkan kepada saudara. Jadi ketika saya memberikan penjelasan, Anda mendengar, setelah itu Anda bertanya, dan ketika itu saya menjelaskan, dan saya juga akan bertanya kepada saudara. Dengan kesepakatan seperti yang kita lakukan, yang saya sampaikan, bagaimana menurut Anda sepakat? Sepakat? Ya, harus spirit, harus semangat bahwa kami sepakat. Karena inilah yang nanti cita-cita Anda untuk meraih mimpi besar. Maka mulailah dengan diri yang itu spirit dan semangat. Itulah kontrak kita, kesepakatan kita di awal pertemuan ini. Sehingga harapan pencapaian nanti seperti tadi saya katakan bahwa Anda akan ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi legal, ada yang masuk ke birokrat, ada yang masuk ke legislatif, ada yang yudikatif. Di situ Anda sudah siap. Siap untuk apa? Untuk menjelaskan, menganalisis semua regulasi dan fenomena yang Anda alami nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ketika Anda sudah selesai, bagaimana berinteraksi antara masyarakat dengan masyarakat, atau individu dengan individu, atau masyarakat dengan pemerintah, atau dalam hal ini negara. Karena ada regulasi-regulasi yang perlu untuk diterjemahkan dalam sosiologi. Jadi inilah yang aturan main kita untuk nanti bisa kita jalani bersama. Dengan perkenalan seperti ini, ada pertanyaan seputar perkenalan? Atau cukup? Oke, kalau memang cukup, kita hari ini kita mulai dengan materi kita. Karena perkenalan tadi sudah kita bangun bersama bahwa adalah tujuan kita belajar untuk mencapai target yang tadi kita sudah di awal saya sampaikan, dan untuk mewujudkan mimpi setiap orang dalam perkuliahan ini. Oleh karena itu, agar membekali Anda semua, maka kita harus
melihat apa sih tentang sosiologi hukum, apa yang dipelajari. Maka oleh karena itu, mari coba kita lihat di layar Anda boleh lihat. Pertama kita lihat tentang pengantar sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum, kita lihat di saat bawah. Ruang lingkup sosiologi hukum itu mencakup kajian tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Ini tadi pengantar. Karena apa? Menjadi hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Baik di dalam proses pembentukan hukum, penerapan maupun penegakannya. Sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam realitas masyarakat. Inilah berbicara sosiologi hukum. Artinya bahwa bukan hanya semata-mata undang-undang, bukan semata-mata yang tertulis, tapi bagaimana Anda atau kita membangun sosialisasi hubungan dengan masyarakat. Karena kita tahu bahwa hukum itu ada karena ada masyarakat. Jadi dikatakan ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka inilah kita berbicara sosiologi hukum agar kita tahu bahwa berbicara hukum berbicara soal perilaku manusia. Maka untuk menjadi interaksi hubungan satu yang lain biar baik, biar ada aturan, sehingga kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama yang lain atau saling rebut, tetapi di aturan saluran-saluran sehingga boleh membangun komunikasi sifatnya humanis dan harmonis. Inilah dikatakan kita belajar sosiologi. Yang kedua, ini yang menurut Satchitra Harjit lebih menegaskan karena kita berbicara juga ada sumbernya, ada referensinya. Ini adalah kita mencoba melihat referensi dari Satchitra Harjit. Beliau mengatakan ini, sosiologi hukum mempelajari hukum dalam konteks sosial. Konteks sosial mempelajari hukum itu konteks sosial, yaitu bagaimana hukum bekerja, diterima, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh anggota masyarakat. Nah ini, menurut Satchitra Harjit, bahwa hukum ini betul-betul kita lihat dipatuhi, ditaati, atau timbal baliknya ada kerusakan karena salah komunikasi. Karena beliau mau menyatakan bahwa begini, ketika aturan yang sudah ditentukan, misalnya contoh, undang-undang pertambangan, tidak salah satu contoh. Ketika saudara dari kota datang ke kampung menjelaskan kepada orang-orang kami yang punya lahan, kalau salah berarti miss komunikasi. Nah inilah menimbulkan gejala sosial, terjadi konflik sosial. Karena apa? Penjelasan kita terhadap regulasi kepada masyarakat tidak nyambung. Karena tadi kita tidak memahami budaya orang itu, tidak memahami karakter masyarakat itu. Maka kita harus menjaga konteks sosialnya itu apa. Kita harus mempelajari hukum itu dalam konteks sosial. Konteks sosial apa? Masyarakatnya tipikalnya apa? Masyarakat semuanya petani, masyarakatnya pedagang, atau masyarakat itu lain. Kita harus tahu, fokus tahu. Sehingga ketika Anda membangun komunikasi hukum, nyambung. Jangan sampai ibarat pesawat, dia berangkat mau rencana ke Singkawang, tetapi dia belum tahu di mana bandaranya. Nanti salah bisa mendarat di Bengkayang. Kan ini berbahaya. Nah itulah tadi. Berarti kajian sosiologi hukum Anda harus tahu. Karena kita objek sosiologi hukum adalah masyarakat. Dan hukum itu ada karena ada mengapa? Karena dia mengatur komunikasi, interaksi antara satu dengan lain, antara bagian ini dengan bagian supaya menjaga terjadi harmonis dan humanis. Itulah hadirnya sosiologi. Baik, coba kita lihat. Ada fungsi sosiologi hukum. Nah, kalau kita lihat sosiologi hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam kajian ilmu hukum dalam praktek sosial. Coba kita lihat. Fungsi pertama deskriptif atau menjelaskan tentang realitas hukum. Anda menggambarkan kalau hukumnya seperti apa di masyarakat itu yang tadi saya katakan backgroundnya apa, jelaskan dulu apa yang layak hukum dan Anda membahasakan di dalam konteks masyarakat yang apa selera, apa budayanya biar nyambung. Karena interaksi ini akan menimbulkan suatu hubungan yang baik. Ini harus kita tahu. Berarti Anda menggambarkan cara sosiologi hukum berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hukum benar-benar beroperasi di masyarakat. Jadi hukum itu tidak boleh menjadi langsung ditekan seolah-olah full power, ini hukum, ini hukum. Tidak boleh. Setelah Anda menjadi seorang magister hukum, seorang profesor, seorang dokter, tetapi
Anda menggunakan hukum sebagai alat otoritas untuk menekan, tidak boleh. Tetapi Anda ketika mempunyai ilmu hukum dengan kajian sosiologi, Anda masuk dengan membangun komunikasi, interaksi, saluran yang baik, maka undang-undang yang dikehendaki akan berjalan dengan baik. Masyarakat mudah mencerna dan mudah menekan dengan baik. Itu fungsi sosiologi hukum. Karena orang kalau tidak mengerti sosiologi hukum, dia tidak mengerti kultur budaya orang itu, salah. Seperti tadi saya katakan, pesawat dia mau berangkat salah dia tidak mengerti landasan, dia bisa jatuh di tempat yang bukan sesungguhnya karena dia galau, dia tidak mengerti di mana sasarannya. Inilah fungsi sosiologi. Lalu yang kedua, fungsi evaluatif. Itu sangat penting, selalu ada evaluasi tentang bangun komunikasi interaksi yang Anda lakukan bagaimana, baik atau tidak, atau masih kurang. Itu perlu dievaluasi. Begitupun seperti kuliah kita ini, di akhirnya saya akan bertanya kepada Anda, saya mau bagaimana mengecek mahasiswa saya mengerti, mendengar dengan baik atau tidak? Atau tadi mahasiswa yang ada di sini sekian orang, tetapi yang hanya 2 orang. Mengapa? Secara fisik oke, tetapi dari psikologi ada atau tidak? Maka saya harus kajian sosiologi, harus menyapa mahasiswa juga, sehingga face to face, satu persatu saya paham bahwa dia sedang konsentrasi mengikuti. Ini evaluasi. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana dengan pendekatan empiris sosiologi. Empiris itu apa? Pengalaman kita di lapangan. Anda bisa wawancara, bisa diskusi kepala adat atau tokoh masyarakat supaya Anda mendapatkan data dan bahan untuk bisa nanti bersosialisasi, berkomunikasi lancar. Karena Anda mengerti fungsinya. Lalu yang berikut, yang ketiga kita berbicara tentang bagaimana fungsi perspektif atau memberikan saran dan perbaikan. Jangan menutup diri, tapi membuka diri. Ketika Anda bisa diberikan saran oleh orang lain, atau Anda juga memberikan saran, harus saling mendengarkan dan welcome. Seperti tadi saya bilang, 2 arah. You berbicara, aku mendengar. You bertanya, aku menjawab. Begitupun sebaliknya, hal yang sama. Ini artinya saling memberi saran dan saling memberi masukan. Artinya apa? Untuk perbaikan. Karena di dalam kajian sosiologi hukum, intinya adalah hubungan harmonis. Yang berikut, fungsi korelatif. Menghubungkan hukum dan perubahan sosial. Ini yang paling penting. Jangan kita berbicara hukum, tetapi kita lupa hukum itu untuk apa, dan hukum itu untuk siapa, dan hukum itu bagaimana. Inilah sosiologi hukum. Ya, jadi hukum itu betul-betul berjalan manakala mampu dikomunikasi dengan baik dan masyarakat membangun interaksi baik, pasti dipahami. Ketika masyarakat paham, pasti dia sadar dan dia akan patuh dan dia taat. Itu fungsinya. Maka oleh karena itu, kita betul-betul harus mempelajari sosiologi hukum dari beberapa aspek. Karena ada fungsi kami sama. Coba kita pada geser ke slide yang berikut. Nah, ini yang kedua, ini kita lihat ada solidaritas bentuk. Nah, ini kalau menurut Durkheim, ini tadi sosiologi hukum klasik asal Perancis ini itu menunjukkan bahwa teori penting yang mengenai hubungan antara solidaritas sosial dan hukum dalam karyanya sudah disebutkan di sini, bahwa menilai hukum merupakan cerminan struktur sosial masyarakat, khususnya bentuk solidaritas yang mendasari hubungan antar individu di dalam masyarakat. Nah, ini berarti hukum itu menjadi suatu alat membangun komunikasi yang menjadi harmonis. Kita membangun rasa solidaritas satu sama yang lain. Kata orang, berat sama dipikul, ringan sama di berbagi. Karena kita adalah sama, hidup dalam komunikasi yang sama. Karena harus membangun rasa persaudaraan, solidaritas. Itu tinggi. Karena sosiologi hukum mencari akar persoalan biar semua tampil dengan harmonis. Dan sosiologi hukum itu juga bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan, apakah itu lewat litigasi maupun non litigasi. Apa itu litigasi? Berarti jalur hukum. Non litigasi berarti di luar hukum. Bisa melalui alternatif dispute resolution atau ADR, itu hukum perdata mediasi. Kalau hukum pidana dengan KUHP baru sekarang disarankan ada juga keadilan restoratif. Berarti bisa di-RJ-kan. Apa tujuannya? Karena solidaritas itu biarlah dipulihkan. Jika terjadi hubungan baik, saling memaafkan, saling mengganti rugi, maka dipulihkan kembali hubungan yang tadi rusak biar komunikasi solidaritas terbangun dengan baik. Inilah sosiologi hukum. Karena masyarakat itu adalah objek pertama yang harus hidup dan bertumbuh suatu produk. Maka itu tadi
apapun persoalannya ada saluran yang bisa diselesaikan. Bisa lewat mediasi, bisa lewat penyelesaian di luar pengadilan, atau bisa lewat pengadilan. Pengadilan juga masih diberikan RJ dalam pidana dan perdata mediasi. Dan juga kalau di luar itu ada juga diberikan kesempatan kepada masyarakat adat, karena mereka selalu berperan bahwa bisa selesaikan secara adat. Dan itu juga diakui dengan sekarang Undang-Undang kita nomor 1 tahun 2003 itu di dalam pasal 2 telah diatur living law, hukum yang hidup. Jadi hukum adat juga bisa digunakan untuk salah satu sarana menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Tujuannya apa? Agar solidaritas, hubungan interpersonal antara pribadi dalam masyarakat terciptanya harmonis dan semua bisa terjadi kerjasama yang baik, saling melayani, saling menyapa satu sama lain. Inilah yang kita berbicara beberapa poin tentang sosiologi hukum. Nah, sekarang kita lihat apa itu hubungan timbal balik. Ini yang penting. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Ini yang penting. Kita belajar hukum apapun tingginya, semester berapapun tingginya, tapi kalau tidak memahami timbal balik antara hukum dan masyarakat, no. Kita belajar hukum, oke, saya ingin hukumnya tinggi, tapi kemasyarakatan hukum mau dipakai untuk apa? Untuk membuat orang itu nyaman, membuat orang itu tertib. Tertib siapa? Masyarakat. Jadi masyarakat, Pak, maaf, ingin belajar bagaimana yang baik. Kita mampu mengedukasi. Maka salah satu tujuan dari capaian Anda mampu mengedukasi, Anda mampu menerjemahkan, Anda mampu berinovasi, menciptakan suasana yang tadi rusak bisa jadi harmonis. Ini tujuan. Maka hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Anda menjelaskan masyarakat manajemen setelah terjadi diskusi dan dialog di antara Anda masyarakat atau orang yang memiliki ilmu dia bisa bagaimana terhadap masyarakat. Baik, Anda sekalian, dengan penjelasan ini saya memberikan waktu buat Anda dengan yang baru saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, bisa didengar jelas? Jelas tadi bisa mendengarnya? Baik. Tapi mungkin saya yakin ada hal-hal yang pasti Anda ingin tanyakan. Jika kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pak, apakah sosiologi dapat digunakan dalam penanganan? Apakah sosiologi hukum bisa dapat digunakan untuk menangani suatu perkara? Itu pertanyaan atas nama? Oke. Ini pertanyaan sangat menarik. Jadi mohon kepada yang lainnya mendengar. Tadi saya baru jelaskan ya di akhir bahwa sosiologi hukum itu bisa dipakai untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah itu permasalahan pidana atau permasalahan perdata? Pertama-tama sosiologi hukum dikedepankan apa? Membangun komunikasi yang kalau bisa non litigasi. Artinya dengan kemampuan sosiologi hukum, karena Anda hubungan timbal balik mengerti hukum, Anda bangun komunikasi masyarakat yang baik, Anda bisa menghubungi temenggung atau pengambil keputusan. Anda bisa berkomunikasi kalau boleh perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena Anda mengerti sosiologi hukum, karena apa? Kembali kepada objek masyarakat hidup harmonis dan saling menghormati satu sama yang lain, sehingga kebijakan hidup kebiasaan masyarakat selalu terpulihkan, selalu terjaga agar mereka rukun dan harmonis. Bisa. Maka sosiologi hukum karena Anda mampu hubungan timbal balik hukum dan masyarakat. Karena hukum itu untuk masyarakat dan masyarakat hidup perlu diatur kehidupannya. Maka itulah bisa. Nah, jika tidak bisa maka boleh bergeser ke saluran litigasi. Karena tuh kalau menyelesaikan tergantung para pihak mau atau tidak. Tetapi kita akan berusaha bagaimana hidup komunikasi timbal balik hukum dan masyarakat. Dudukan peran, peristiwa dan manfaat memberikan, maka Anda akan mampu menjelaskan, menciptakan suasana sehingga tadi mereka retak bisa mereka dipulihkan. Itulah peran ilmu. Jika ada, itulah yang kita harapkan. Anda akan mampu menciptakan suasana yang tadi konflik bisa suasana damai. Tinggal Anda berinovasi, Anda bisa mengadopsi dari mana, Anda bisa menganalisis apa yang terbaik menurut Anda untuk dapat menyelesaikan persoalan itu. Jadi boleh, bagus untuk besok pertanyaan. Ada lagi yang lain? Bisa ya? Silakan. Apa perbedaan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Walaupun kita mata kuliah ini adalah berbicara sosiologi hukum, tapi salah satu mahasiswa sudah bertanya, sudah jawab tentang antropologi hukum.
Nah, ini harus lihat. Kalau berbicara sosiologi hukum, sosiologi berarti berbicara tentang kemasyarakatan, masyarakat dalam suatu kelompok. Kalau berbicara antropologi, itu berbicara bagaimana budaya dari masyarakat itu sendiri. Maka di sini ada antropologi hukum dan sosiologi hukum, artinya bahwa masyarakat dengan adanya hukum diatur semua berlaku sehingga masyarakat tertib. Dan antropologi berarti ada budaya yang tumbuh dan hidup di masyarakat itu tetap dipelihara karena ada aturan hukum yang melindungi. Sehingga budaya itu bertumbuh dengan baik, masyarakat menganutinya dan kebiasaan mereka saling harmonis. Makanya di situ, di daerah-daerah di kampung ada temenggung, tokoh adat. Itu berarti mempertahankan budaya. Budaya itu namanya antropologi tentang bagaimana cikal bakal kehidupan budaya yang kebiasaan masyarakat dialami. Itu secara turun-temurun dan itu masuk nanti kultur. Bukan hanya termasuk antropologi, tapi ada sosiologi hukum, ada antropologi, dan masuk kultur budaya. Dari ketiga hal ini boleh dipisahkan, tetapi tidak bisa dibedakan. Kalau dalam penyelesaian suatu sengketa seperti tadi pertanyaan pertama, menyelesaikan kasus itu menggunakan sosiologi hukum, tapi harus mengerti tentang antropologi dan harus juga mengerti tentang budaya. Karena ketika Anda mengerti masyarakatnya, apa kebiasaannya dan apa budayanya, pasti selesai. Maka di fungsi sosiologi hukum. Karena hubungan timbal balik hukum dan masyarakat. Nah, masyarakat yang bagaimana? Yang punya budaya, yang punya kebiasaan, ini akan hidup. Sehingga hukum masuk bukan membuat susah, tapi hukum hadir menghidupkan dan mensejahterakan dan membuat suasana menjadi cair. Ya, itu sebagainya. Jadi itulah kita berbicara. Masih ada lagi? Boleh. Anda semua punya mimpi. Dengan penjelasan tadi kita udah tahu, saya sampai ada yang nanti akan mencari seorang lawyer atau praktisi, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi jaksa. Pentingkah sosiologi hukum ini agar Anda mencapai mimpi saudara? Kenapa dikatakan penting? Berarti kalau memang demikian, ini sangat penting sosiologi hukum agar mencapai suatu mimpi itu melalui proses. Karena proses ketika Anda mempelajari sosiologi hukum, di situ Anda mengetahui bahwa masyarakat dan ilmunya dan hukumnya harus berjalan bersama dalam proses untuk mencapai cita-cita tadi, mimpi tadi. Seperti itu. Bagus biasanya. Ya, jadi untuk Anda semua, pertemuan kita hari ini, kesimpulan dari pertanyaan saudara dan jawaban saudara materi saya sampaikan bahwa pointernya benar-benar bahwa belajar sosiologi hukum kita semakin diberikan spirit dan kepercayaan diri bahwa akan dengan ilmu hukum yang kita miliki kita mampu mengkomunikasikan, mampu berinteraksi dengan masyarakat dalam segala hal. Karena kita mendapat sosiologi hukum endingnya membangun komunikasi, menciptakan sikap solidaritas dan fungsi memberikan gambaran yang jelas, tidak boleh yang tidak jelas. Itulah fungsi kita belajar sosiologi hukum. Oleh karena itu, pertemuan kita pada hari ini, saya rasa kita close sampai di sini dan kita lanjutkan pertemuan di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Tapi harapan saya, apa yang didengar oleh Anda semua pada hari ini direnungkan dan dikembangkan. Biarlah mimpi besar Anda ke depan dapat terwujud melalui proses yang baik sehingga hasilnya juga baik. Oleh karena itu, pertemuan hari ini saya nyatakan kita cukupin dan kita berjumpa di minggu yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu dan selamat untuk Anda semua sehingga pertemuan berikutnya kita membangun komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang.